Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, semurah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengeling, ya sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 28 November tahun 2022. Nah, ini bertepatan dengan hari Senin Pon. Senin Pon ini Neptunnya 11 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Senin Pon diperkirakan ya aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang tidak baik. Oleh karena itu, hasil perhitungan ini nanti hendaknya dijadikan sebagai pengiling ya, sebagai nasihat untuk kewaspadaan saja, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Senin Pon. Tentu saja ini nanti diharapkan supaya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat, terlalu besar ya resikonya, apalagi kemudian berspekulasi. Ini semua untuk menjaga kestabilan ya keberuntungannya ya. Kemudian hari Senin Pon ini bertepatan dengan naas bagi weton Jumat Kliwon, kemudian Jumat Legi dan Sabtu Legi. Oleh karena itu ya ketiga weton ini tadi yaitu Jumat Kliwon, Jumat Legi dan Sabtu Legi hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan maupun berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Senin Pon ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Kemudian hari Senin Pon ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang tidak baik, apabila kondisinya ini kok ternyata terpaksa, ya nggak apa-apa dengan catatan bepergian jauhnya nanti tidak menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak pergi jauh menuju ke arah timur. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi, sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaannya setiap hari, aktivitas sehari-hari, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja.
Lalu hari Senin Pon ini juga termasuk kategori hari yang sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru ya bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tiba dino suwung. Ya, oleh karena itu ini nanti jangan sampai dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru, lebih-lebih bagi ketiga weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya karena memang hari Senin Ponnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Selanjutnya, untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Senin Pon ini berkedudukan di arah utara dan barat. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes, wawancara, mau melamar pekerjaan, dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Lalu berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah selatan dan barat. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangane, ini nanti bisa mempertimbangkan ya salah satu dari dua arah ini, artinya bisa pilih menuju ke arah barat atau ke arah selatan. Dengan begitu ya mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih berdasarkan Neptunya bahwa hari Senin Pon ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan baik yaitu tipe kerto, selebihnya yang 3 berarti ya, ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe rogo, kemudian rogo, dan rogo lagi. Nah, meskipun satuannya ini termasuk yang tidak baik, ya apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, mungkin karena terpaksa ya, karena satu dua hal, kemudian terpaksa mau tidak mau harus pindah rumah pada hari itu juga, ya nggak apa-apa dengan catatan nanti pindahnya jangan sampai menuju ke arah pantangan pada hari itu. Ini arah pantangan terkhusus untuk pindah rumah, jadi supaya keberuntungannya ini tidak semakin memburuk apabila terpaksa pindah rumah pada hari itu, jangan pindah yang menuju ke arah timur ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Senin Pon tanggal 28 November tahun 2022 ini berkedudukan di pekan pertama di bulan Jumadil Awal. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, ternyata Senin Pon ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ternyata ketiga-tiganya menyatakan tidak baik, yaitu tipe 1 Allah bermakna menjadi musuh Allah, dibenci atau dibendu oleh Allah, kemudian tipe tuno luput dan tuno luput lagi. Bermakna serba tidak tercapai hajat, keinginan, dan cita-citanya. Wallahu a'lam. Nah, akan tetapi apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini ternyata hasil perhitungannya bertolak belakang. Karena hari Senin Pon tanggal 28 November tahun 2022 ini berkedudukan di wuku Gumbrek. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ternyata petung dinane tipe dino ayu.
Nah, tentu ini termasuk kategori hari yang baik apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau menggelar hajatan nikah karena diyakini insya Allah bisa berdampak baik ya, baik itu yang menyangkut rezekinya, sandang pangani, kesehatannya, keberuntungannya, keselamatannya juga, dan insya Allah rumah tangganya nanti dibaringi adem, ayem, tentrem, janjem. Kemudian dalam perhitungan lain dijelaskan bahwa hari Senin Pon ini apabila berkedudukan di Wuku Sinto ini termasuk hari pantangan Samparwake. Akan tetapi hari Senin Pon tanggal 28 November tahun 2022 ini tadi kan berkedudukan di Wuku Gumbrek ya. Oleh karena itu harusnya ini masih dianggap aman dan boleh apabila dipakai untuk kepentingan menggelar hajatan nikah ya, akan tetapi sifatnya 50-50 ya, karena hasil perhitungannya ini tadi kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan hijriahnya jatuhnya tidak baik. Lalu jika dilihat kedudukan wukunya ini petung dinane jatuhnya baik, sehingga ini sifatnya 50-50 masih boleh dipakai ya. Selanjutnya untuk ketentuan Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah utara dan selatan ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian dalam rangka berdagang maupun berobat, ini nanti bisa mempertimbangkan ya salah satu dari dua arah ini, artinya silakan pilih menuju ke arah utara atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik pada hari Senin Pon ini berkedudukan di arah utara, selatan, dan barat. Ini nanti insya Allah sama baiknya ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Senin Pon tanggal 28 November tahun 2022 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tiba podo duka. Artinya ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik apabila dipakai untuk kepentingan mengerjakan berbagai urusan, berbagai keperluan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang sudah Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.